Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Bersama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk penggalangan dana untuk Ponpes Miftahul Khair yang ada di Sampanahan ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci dari segala noda, dan kepada para sahabatnya yang telah bersungguh-sungguh menolongnya baik secara tersembunyi maupun terbuka, dan kepada orang-orang yang telah mengikuti mereka di atas jalan hidup yang paling mulia, dan kepada kami ya Allah yang maha pengasih dari semua yang berbelas kasih. Yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Hussein bin Umar Bah Hashim, dan yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan Guru Muhammad Ilyas, dan yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan Guru Anang. Kita doakan mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam sebuah riwayat oleh Al-Imam Tabrani, pernah suatu pagi Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marra bisuq, melewati sebuah pasar. Di situ Abu Hurairah melihat sebagian orang tenggelam dalam aktivitas bisnis mereka, sibuk dengan transaksi jual beli mereka, sehingga Abu Hurairah ingin mengingatkan kepada mereka agar tidak terlena dengan aktivitas dunia saja sementara melupakan urusan akhirat. Jadi jar Abu Hurairah memadahkan non orang pasar tadi nih. Ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, kata Abu Hurairah, ma'ajazakum, apa yang membuat kalian lemah? Sungguh betapa ruginya kalian, ujar Abu Hurairah memadahi orang pasar tadi. Ini lain pasar nang di sini bang, pasar nang Bahari. Jadi ujar penduduk pasar, wa madza kaya Abu Hurairah, ada apa dengan engkau wahai Abu Hurairah? Engkau mengatakan kepada kami lemah, engkau mengatakan kepada kami rugi, sedangkan saat ini kami sedang berniaga, saat ini kami sedang melakukan transaksi jual beli. Kenapa engkau mengatakan kami lemah dan engkau mengatakan kami dalam keadaan rugi? Jadi ujar Abu Hurairah menjawab, daka miratu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yugsam wa antum hahuna. Saat ini sedang dibagikan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum hahuna, sedangkan kalian masih di sini, ujar Abu Hurairah. Nang kaya apa bubuhan pian kada lemah, nang kaya apa bubuhan pian kada rugi, dibagi warisan Rasulullah pian masih di sini. Ala ta'khuduna ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum, apakah kalian tidak ingin mengambil bagian kalian daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Pak Bu mendengar warisan Rasulullah, nang orang di pasar tadi itu langsung cagat telinganya, betakun non Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, di mana artinya orang berbagi warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi jar Abu Hurairah tuh di masjid. Di masjid orang berbagi warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi, masjidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berbagi warisan, langsung didatangi ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai di masjid tadi itu dilihat kadeda orang. Limbah itu masuk pulang ke dalam masjid, dilihatnya pulang kadeda pulang orang berbagi warisan. Bulik pulang wada Abu Hurairah muha bengkok sudah. Dikiranya Abu Hurairah ini berdusta. Kada mungkin sahabat Nabi berdusta. Jadi jeneng penduduk pasar, wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid, kami telah masuk ke masjid, tapi di dalam Masjid Nabawi tidak kami lihat orang sedang membagikan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jar Abu Hurairah pulang betakun, ikam kada melihatkah di dalam masjid itu ada orang? Jadi jeneng orang pasar tadi, ada, kami melihat orang, tapi mereka tidak membagi warisan, melainkan mereka sholat, membaca Al-Quran, dan mempelajari tentang halal haram. Itu nang ada di masjid kadeda orang berbagi warisan, tapi nang ada di masjid orang sholat, membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Mempelajari tentang halal haram, mempelajari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa ujar Abu Hurairah? Waihakum, celaka kalian wahai penduduk pasar. Daka mirasu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Pak Bu, nih kita dapat pelajaran di sini daripada kisah tersebut. Seandainya tuh ada warisan yang lebih baik daripada ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya apa? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warratul ilm. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka para anbiya, seluruh anbiya, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Kada mewarisi harta, kada mewarisi benda, kada mewarisi mobil, pangkat dan jabatan. Tapi apa yang diwarisi mereka para anbiya? Al-ilmu. Ilmu yang dijadikan warisan mereka para anbiya, para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada tuh warisan nang lebih baik daripada ilmu, pasti itu nang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita. Seandainya harta itu lebih baik daripada ilmu, tentu harta yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita. Tapi nyatanya kada. Yang diwarisi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ilmu. Makanya Pak Bu, pernah Imam Ali bin Abi Thalib itu ditakuni lawan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini orang-orang yang benci kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Khawarij pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ni jar Nabi Madinah, kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Jadi lamunnya hendak masuk kota ilmu, lewati dulu pintunya. Siapa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Khawarij ini ada kebencian, ada kedengkian terhadap Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bujur juakah jarnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saking penasarannya dicoba lawan bubuhan Khawarij tadi. Jadi jar orang Khawarij tadi, coba bang kita tes keilmuannya Imam Ali bin Abi Thalib. Tuh Imam Ali bin Abi Thalib ditakuni lawan orang-orang Khawarij. Wahai Imam Ali bin Abi Thalib, utama mana, ilmu atau harta? Imam Ali ditakuni lawan orang-orang Khawarij, utama mana, ilmu lawan harta? Dijawab lawan Imam Ali bin Abi Thalib, lebih utama ilmu daripada harta, ujar Imam Ali bin Abi Thalib. Dalilnya apa? Ujar orang-orang Khawarij tadi, dalilnya jar Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu warisan para anbiya dan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan harta itu warisannya Fir'aun, Qarun, itu warisannya. Jadi lamunnya kita mewarisi anak, harta, benda, tapi kita kada mewarisinya ilmu, berarti kita telah mewariskan kepada anak-anak kita warisan Fir'aun dan warisannya Qarun. Tapi kalau kita mewariskan kepada anak-anak kita ilmu, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang menumbuhkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Kita telah mewariskan kepada anak kita warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limbah itu ujar orang Khawarij tadi pulang nih, masih penasaran. Ada kawannya betakun lagi, Imam Ali, lebih utama ilmu atau harta? Engkau lebih memilih ilmu atau harta?
Jadi jar Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Sebab ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga harta tersebut. Nah, itu keutamaan orang nang beisi ilmu, dan ilmu itu adalah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dikatakan itu bahayanya orang yang bodoh, jahatnya orang yang kada beisi ilmu, jahatnya orang yang kada mengenal dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipadahkan di dalam sebuah syair, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qablal guburi gubur wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun. Apa dipadahkan? Orang yang kada beisi ilmu itu sebelum inya mati sudah mati berdahulu. Orang kada beisi ilmu sebelum inya mati sudah mati berdahulu. Qablal mauti mautun fa ajsaduhum qablal gubur gubur. Jasad mereka sebelum dimasukkan ke dalam kubur sudah nangkai kuburan, kada ada nilainya, kada ada hartanya. Wa inna imra'an, orang lam yahya bil ilmi, hidup tanpa adanya ilmu, mayyitun, itulah mayit yang sesungguhnya. Jadi mayit itu lenang di dalam kubur. Tapi orang yang berjalan di muka bumi tanpa ilmu itu mayit. Tidak ada kebangkitan kecuali inya dibangkitkan. Hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang nang kada beisi ilmu, orang nang jahil. Wa fil jahli qablal mauti mautun. Nah, lantas orang nang pintar tuh siapa gerang? Orang nang pintar tuh. Ini orang nang jahil. Lantas siapa orang nang pintar? Orang yang cerdas tuh siapa? Orang nang cerdas tuh orang nang bisi gelar profesor, doktor, insinyur. Apakah itu orang nang pintar? Lain jar Allah Ta'ala. Atau orang nang pintar tuh orang nang 1000 titelnya tapi nya kada bisa mengaji. Lain itu orang nang pintar jar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pian bisi anak dokter, bisi anak profesor, bisi anak doktor. Kau terbang ke langit, kau terbang ke bulan, tapi nya kada bisa mengaji. Inya kada bisa membaca salat, inya kada bisa apa? Mengeluarkan zakat. Kada tahu di rukun sholat, kada tahu di rukun wudu. Lain itu orang nang pintar, dan lain itu orang nang berhasil. Karena orang nang pintar itu jar Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ketahuilah sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala li ulil albab. Bagi orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa mereka orang yang berakal yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Lain profesor, lain doktor, lain insinyur, orang yang berakal. Siapa mereka orang yang berakal? Orang yang berakal adalah orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu orang nang berakal jar Allah taala, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang nang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Lain profesor, lain doktor, lain insinyur. Bukan berarti anak kita kada boleh jadi dokter, kada boleh jadi insinyur, boleh, tapi jangan sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah Subhanahu, makanya Pak Bu, ujar Nabi apa? Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lampau, pesannya Rasulullah kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja Rasulullah? Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, ya Rasulullah. Lamunnya kada kawa jua jadi orang alim, jadi orang yang mengajar tentang ilmu syariat, tentang halal haram. Kun muta'alliman, jadilah engkau orang yang belajar. Kada kau jadi orang alim, jadi orang nang belajar. Limbah itu ujar Nabi, kada kawa jua jadi orang nang belajar. Kun mustami'an, jadilah engkau orang yang mendengar, ujar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati, ini disuruh ampi sudah nih. Sedikit lagi nah. Tanggung. Kun aliman au muta'alliman. Limbah itu jadilah engkau orang alim, orang yang mengajar. Kada kau jadi orang alim, kada kau mengajar. Kun muta'alliman, jadilah engkau orang yang belajar, belajar ilmu syariat, belajar ilmu agama, belajar tentang salat, belajar adab, belajar akhlak.
Ujar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga apa? Kun mustami'an, jadilah engkau pendengar. Lamunnya kada kawan nang dua tadi. Lamunnya kada kawa jua menjadi orang nang pendengar. Kun muhibban, ujar Rasulullah. Jadilah engkau para pecinta, orang nang mencintai, orang nang alim, orang nang belajar, orang nang ketujuh mendengarkan ilmu. Kun muhibban, jadilah engkau para pecinta. Nih datang. Ayo kita tulakan ke majelis taklim, ayo kita tulakan ke majelis zikir, ke majelis salawat. Kada kawa aku sibuk, kada kawa juga mendengarkan. Kun muhibban, seorang berisi duit, seorang berisi harta. Apa nang perlu? Mobil, unjuk mobil. Nih bensinnya bawa jamaah ke wadah guru ini. Kun muhibban, jadilah engkau para pecinta. Kada ada berisi mobil apa? Bisanya membawakan banyu sedus, bawakan tuh banyu sedus. Hendak hadir begawi, hendak mendengarkan begawi, hendak melajari kada bisa. Kun muhibban, jadilah engkau orang yang mencintai. Apa nang kau kita bantu, kita bantu. Apa nang kau kita beri, kita beri. Biar sedikit. Kenapa? Karena itu akan menjadi saksi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut serta memperjuangkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut serta membela agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limbah itu ujar Nabi, wala takun khamisan fatahlak. Janganlah engkau menjadi yang kelima, sudah kada mengajar, sudah kada belajar, limbah itu kada mendengar, kada menjadi orang nang mencintai pulang, tapi jadi nang kelima fatahlak, maka binasa engkau, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya Pak Bu itu dipadahkan sodakoh. Ini keutamaan ilmu. Sodakoh itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sodakoh yang paling afdol, yang pahalanya bukan 100, 200, bukan 10 atau 300 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahala sodakoh ini 700.000 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita mengeluarkan harta kita kepada orang-orang yang ahli ilmu. Kita mengeluarkan harta kita untuk santri-santri yang mempelajari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu balasannya lain 10, lain 20, tapi 700.000 kali lipat digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sodakoh diganti dengan 700.000 kali. Lalu bagaimana dengan harta-harta kita yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Lawan nih terakhir. Pak Bu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kada ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih wani biinvestasi lawan manusia, menanam saham lawan manusia, masa kita kada wani biinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tujar Allah Subhanahu wa taala, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu hasanah. Ayo siapa jar Allah taala nang wani menghutangi aku, jar Allah taala. Ini Allah taala betakun lawan kita, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa nang hendak menghutangi aku, jar Allah Subhanahu wa taala. Nang kaya pacarannya kita menghutangi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana balasannya lain 10, lain 20, lain 100, lain 300, 700.000 kali lipat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara saprah lelang amal, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.